semakin tajam gitu ya, semakin banyak tantangannya. Kalau dulu tantangannya hanya tersaingi oleh media konvensional seperti radio, koran, majalah, dan stasiun TV yang lainnya. Tetapi saat ini tantangannya lebih banyak lagi, ya. Belum lagi mau TV digital, tantangan dengan media baru, internet, media digital dan segala macam media sosial gitu ya. Nah, seperti yang hari ini terjadi itu ya, saya karena memang saya lebih banyak menggunakan media digital ya, utamanya media sosial gitu ya. Kita kan kalau media sosial sifatnya sangat instan ya, apalagi mendapatkan informasi sangat instan. Sekitar 1,5 jam yang lalu, karena saya memang sering menggunakan media sosial meski tidak begitu aktif untuk produksi informasi, tapi saya konsumsi informasi di sana. Nah, saya mendapatkan informasi itu ya, ada artis yang mengalami kecelakaan gitu ya, dari ya. Saya dengarkan dari media sosial, begitu saya cek di media berita, tidak sebenarnya menjadi salah satu tantangan dari media penyiaran yang sifatnya konvensional. Dia tidak bisa instan seperti media sosial untuk beritakan berita. Gitu. Jadi kalau media sosial itu kan tangannya adalah verifikasi sumber beritanya ini valid atau tidak, jangan hoax gitu kan. Kita menunggu dari media konvensional ya. Jadi beruntungnya televisi, radio pada saat ini, karena masyarakat masih menempatkan kepercayaan kepada media konvensional seperti televisi itu di 80% sampai 90% ya, karena ada fungsi dari gatekeeper ataupun redakturnya. Sementara kalau media sosial kan semua orang bisa menyiarkan informasi, semua orang bisa menjadi citizen yang berprofesi sebagai wartawan. Tapi kalau sudah berprofesi sebagai wartawan, maka mereka mengemban etika jurnalistik, gitu ya, etika jurnalisme, ya, semua mereka membuat 3 SPS, ya, jadi tidak boleh ada hoax di sana. Nah, saya juga masih menanti konfirmasi dari media konvensional, dan ternyata ketika saya melakukan verifikasi, benar ya ada kecelakaan itu, tetapi belum ada kejelasan. Nah, makanya saya belum share juga informasi, belum saya percaya 100%. Belum ada ditayangkan di televisi ya. Saya belum nonton televisi ini. Karena kalau masih media sosial dia masih simpang siur ya teman-temannya, jangan langsung percaya. Jadi harus cross check dulu, harus berpikir kritis dulu nih, benar, verifikasi dulu nih, tabayun dulu, jangan langsung share, jangan langsung sebar, posting yang penting, bukan yang penting posting, saring sebelum sharing, kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mendiskusikan ya terkait dengan segmentasi audiens penyiaran. Ya, saya langsung berikan kesempatannya. Jangan lupa nanti ketika selesai diskusi kalian membuka membuka termin untuk berdiskusi ya. Maksimal ada 2 termin, setiap termin ada 3 pertanyaan. Masing-masing kelompok ya diberikan 1 slot pertanyaan. Jadi ada 6 slot pertanyaan, nanti silahkan dipergunakan dengan baik. Pesan saya terhadap semua semua yang bertugas untuk memimpin diskusi, setiap yang bertanya tolong dituliskan siapa namanya dan apa pertanyaannya, nanti di-share di grup ya. Akan saya catatkan, ada nilai tambahan nantinya. Oke, saya persilakan kelompok 1. Silakan. Baik Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Loud and clear. Tolong untuk Aulia dan teman-teman, tolong nanti makalah sama PPT-nya di-share juga di WAG supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti ya. Kalau misalnya nanti mereka nggak bisa tiba-tiba hilang sinyal atau gimana, nanti kan mereka bisa mengikuti materi kalian dari WAG sehingga nanti ada pertanyaan ya. Oke. Ya, baik Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang segmentasi audiens
Yang pertama akan dijelaskan mengenai tentang pengertian dan manfaat segmentasi. Kepada presentator Farid Danyoga dipersilahkan. Segmentasi audiens. Menurut Suharno 2010, segmentasi adalah membagi pasar. Pasar dalam pengertian ini adalah pendengar, membagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang berbeda. Pengelompokannya adalah karena kesamaan kebutuhan, karakteristik atau kesamaan tingkah lakunya. Kelompok yang terbentuk akan memiliki kesamaan yang relatif dan dapat dibedakan antara satu dengan lain. Segmen audiens induk penyiaran di Indonesia, para pengelola umumnya membidik audiens secara intuitif, yaitu berdasarkan perkiraan, dengan menentukan pandangan tentang audiens oleh kacamatanya sendiri atau menjadikan dirinya menjadi target. Berdasarkan buku manajemen media penyiaran, strategi mengelola radio dan televisi, karya M.A. Morrison, dituliskan bahwa segmentasi pasar audiens adalah suatu konsep yang sangat penting dalam memahami audiens penyiaran dan program penyiaran. Oleh karena harus dipilih segmen audiens tertentu saja, yang bagian yang homogen dan memiliki ciri yang sama dan cocok dengan kemampuan stasiun penyiaran. Selanjutnya ada manfaat segmentasi audiens bagi pengelola penyiaran. Di antaranya, segmentasi diperlukan agar stasiun penyiaran dapat melayani audiensnya secara lebih baik dan yang terpenting adalah memuaskan kebutuhan audiens yang dituju. Yang kedua ada segmentasi audiens juga membantu praktisi pemasaran untuk mendeteksi siapa saja pesaingnya. Para pesaing bukan semata media penyiaran yang menawarkan program yang sama dengan kita, tetapi juga program yang mampu menjadi alternatif bagi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada pun segmentasi audiens. Nah, segmentasi audiens ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada segmentasi demografis, ada segmentasi geografis, segmentasi geodemografis, dan segmentasi psikografis. Segmentasi demografis yakni segmentasi audiens berdasarkan demografi yang pada dasarnya adalah segmentasi berdasarkan anggota keluarga, pendidikan tertinggi, jenis pekerjanya. Secara demografi dibutuhkan antara lain untuk mengantisipasi perubahan-perubahan audiens, menyangkut bagaimana media penyiaran menilai potensi audiens yang tersedia dalam area geografi. Data demografi program penyiaran sangat dibutuhkan pemasang iklan dalam menentukan strategi periklanan suatu pada halayak sasaran. Karena mayoritas anak-anak menyukai film animasi, hampir setiap televisi memiliki paket animasi. Selanjutnya ada pun segmentasi geografis. Segmentasi ini membagi halayak audiens berdasarkan jangkauan geografis. Pasar audiens dibagi-bagi dalam beberapa unit geografis yang berbeda yang mencakup wilayah negara, provinsi, kabupaten, dan kota. Pemasangan iklan media penyiaran menggunakan segmentasi geografis ini karena konsumen memiliki kebiasaan berbelanja yang berbeda dipengaruhi lokasi mereka tinggal. Contohnya, di Indonesia, produsen barang dan jasa mulai menjualnya di Pulau Jawa karena konsentrasi pembangunan lebih dipusatkan di Pulau Jawa dan akhirnya menyebabkan wilayah ini memiliki daya beli penduduk yang lebih kuat dan mudah dijangkau. Selanjutnya, segmentasi geodemografis. Segmentasi ini merupakan gabungan dari segmentasi geografis dan geografis. Para penganut konsep ini percaya bahwa mereka yang menempati geografis sama cenderung memiliki karakter demografis yang sama. Contohnya seperti orang yang sama-sama tinggal di daerah elit, suatu kota cenderung memiliki karakteristik yang sama. Dengan kata lain, mereka yang tinggal di daerah elit memiliki karakter berbeda dengan yang bertempat tinggal di kawasan perkampungan. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis. Yang selanjutnya, segmentasi psikografis. Psikografis adalah segmentasi berdasarkan gaya hidup dan kepribadian manusia. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang
dan akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang gaya hidup mencerminkan bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Dan demikian psikografis adalah segmentasi yang mengelompokkan audiens secara lebih tajam daripada variabel-variabel demografi. Contohnya di media cetak, majalah hanya menyajikan isi yang sangat segmentasi, yaitu tentang gaya hidup dalam majalah dan memfokuskan. Jadi majalah hanya memfokuskan kepada audiens yang sangat tertarik dengan gaya hidup. Segmentasi audiens. Segmentasi tidak berdiri sendiri. Segmentasi bersatu dengan targeting dan positioning. Target audiens. Target audiens adalah memilih satu atau beberapa segmen audiens yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran program dan promosi. Kadang-kadang targeting disebut karena dia harus diseleksi. Positioning adalah strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana hasil produk atau merek perusahaan di dalam otaknya, sehingga halayak memiliki penilaian tertentu. Dengan demikian, positioning harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah yang tepat. Target audience, ada dua fungsi dari target audience, yaitu yang pertama menyeleksi audiens sasaran sesuai dengan kriteria tertentu. Yang kedua, menjangkau audiens sasaran tersebut. Audiens sasaran adalah orang-orang yang menginginkan diri mereka terekspos oleh hiburan yang ditawarkan media penyiaran dan bahkan juga produsen kepada mereka. Menurut Clancy dan Sulman, ada 4 kriteria untuk mendapatkan audiens secara optimal, yaitu yang pertama, responsif. Responsif di sini berarti pasar atau audiens sasaran harus responsif terhadap produk dan program-program pemasaran yang dikembangkan. Langkah ini dimulai dengan studi segmentasi yang jelas. Yang kedua, potensi penjualan. Jadi setiap program yang akan dipasarkan harus memiliki potensi penjualan yang cukup luas, karena semakin besar pasar sasaran, maka semakin besar nilainya. Yang ketiga itu ada pertumbuhan memadai, yang berarti bahwa pasar sasaran tidak bisa dengan segera bereaksi. Jadi pasar sasaran ini bertambah secara perlahan-lahan sampai akhirnya meningkat secara pesat. Dan kemudian ada jangkauan dan dengan optimal jika marketer tepat memilih media untuk memperoleh dan bukan programnya. Kemudian yang terakhir ada positioning. Positioning ini menjadi penting bagi media penyiaran karena tingkat kompetisi yang cukup tinggi. Persepsi terhadap perusahaan media penyiaran dan program yang disiarkannya memegang peranan konsep positioning karena khalayak menafsirkan media bersangkutan itu disimpan melalui proses sensasi. Dan suatu produk harus memiliki pernyataan positioning yang memiliki hubungan dengan strategi merebut konsumen dan harus bisa mewakili cerita yang hendak dicetak. Nah, yang selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan dari presentasi segmentasi audiens, yaitu segmentasi merupakan penentuan pasar yang dilakukan untuk memilih audiens seperti apa dan menyesuaikan apa yang diminati di pasar tersebut. Segmentasi dibagi menjadi 4, di antaranya berdasarkan karakteristik geografis berdasarkan wilayah audiens dan geodemografis berdasarkan wilayah dan karakteristik di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah psikografis lebih berdasarkan karakteristik yang lebih mendalam. Di samping segmentasi ada juga target audiens, yaitu memilih satu atau segmen audiens agar menjadi lebih fokus dan pemasaran program dan promosi. Selanjutnya ada positioning yang merupakan suatu strategi khalayak dalam menempatkan suatu produk atau merek sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu.
Nah, sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Ya, untuk misalkan target penyiaran misalkan di televisi gitu, misalkan targetnya itu kan remaja, misalkan targetnya remaja, mengapa stasiun televisi sekarang mayoritas untuk penargetan remaja tuh lebih condong ke percintaan, bukan ke edukasi? Apakah stasiun televisi itu hanya mengejar keuntungan saja tanpa memberikan ilmu-ilmu gitu kepada seluruh rakyat Indonesia yang menontonnya? Terima kasih. nah ada dua. Oh ya, mohon maaf tadi yang bertanya akan disebutkan nama dan NIM. Nama saya Faiz Nur Hailal, nomor NIM saya 21107030149. Baik, nah ini kan ada dua sesi, yang satu sesi ada 3 pertanyaan, mungkin ada 2 lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, apakah belum ada atau bagaimana teman-teman? Ayo perwakilan kelompoknya mana nih? Ada 5 kelompok lagi ya. Silakan mengajukan bukan hanya pertanyaan, tapi juga boleh sanggahan, ya, boleh saran gitu ya. Silakan biar diskusinya hidup ya. Baik, mungkin atau bisa kita langsung buka di sesi kedua atau gimana, Bu? Yang tadi bertanya yang pertama dijawab sambil menunggu yang lain. 1 termin 3 ya. Oh ya, baik Bu. Oke.
Baik, saya ulangi lagi. Tadi pertanyaan dari teman kita, Faiz Nur Hailal, kenapa target pemasaran TV remaja itu mengenai percintaan, kenapa tidak ada kayak unsur pendidikannya gitu ya? Nah, nanti ini akan dijawab oleh teman kita. Kepada Yunga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Kalau menurut saya, bukan karena hasil penelitiannya, itu tergantung dari lembaga penyiarannya tersebut. Jadi lembaga penyiaran tersebut lebih bersifat ke edukatif atau lebih bersifat ke komersial. Jadi kalau lebih mencari ke komersial, jadi programnya lebih mementingkan untuk mendapat keuntungan, bukan untuk ke edukasi. Mungkin seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Mas Faiz? Bagaimana kepada teman kita Mas Faiz, apakah sudah menjawab dari pertanyaan tadi? Sepertinya terkendala sinyal ya ini ya. Oke, langsung saja kami buka yang sesi kedua. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ada sanggahan atau ada saran, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Oke, ya, silakan sebut nama dan NIM ya. Nama saya Rifta, NIM-nya 21107030130. Tadi yang di segmentasi psikografis, itu kan ada target audien. Nah, di situ ada 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengelola media penyiaran untuk mendapatkan audien yang optimal. Yang pertama ada responsif, yang kedua potensi penjualan, yang ketiga pertumbuhan memadai dan jangkauan iklan. Maksud dari pertumbuhan memadai dan jangkauan iklan itu seperti apa? Saya belum terlalu paham. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari teman kita, Mbak Rifta. Nah, tadi pertanyaannya adalah maksud dari pertumbuhan dan memadai jangkauan iklan itu yang seperti apa. Nah, di pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh teman kita. Kepada Arya, dipersilahkan. Baik, jadi saya ingin menjawab sepengetahuan saya tentang pertumbuhan memadai. Sebentar. Jadi pertumbuhan memadai itu dalam lingkupnya itu maksudnya adalah sasaran dari si pembuat program penyiaran itu harus sesuai dengan apa yang mereka targetkan. Misalkan kayak si program penyiaran ini memiliki target untuk kalangan menengah ke atas. Berarti ya mereka harus bagaimana caranya mereka harus bisa mendapatkan perhatian dari kalangan yang menengah ke atas. Dan mereka tidak bisa mengambil dari program kalangan menengah ke bawah karena itu bukan
bukan termasuk dari target mereka. Seperti itu setahu saya. Terima kasih. Nah, itu jawaban dari teman kita Arya. Apakah rekan Rifta sudah puas dengan jawaban dari Arya? Sudah, terima kasih. Oke, nah selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi atau berdiskusi. Dipersilahkan. Mohon izin bertanya. Oh ya, silahkan. Nama saya Raffi Firdan Senantia, NIM 2111070300151. Nah, di sini kan segmentasi diperlukan agar secara baik kan. Nah, bagaimana jika program siaran yang di situ memihak KPI, namun di situ KPI itu tidak bersalah mengenai kasus tentang KPI kemarin. Tanggapan Anda bagaimana ya? Apakah di situ segmentasi audiens tersampaikan secara baik atau tidak, dan bisa dijelaskan mungkin? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi lagi untuk pertanyaannya? Sepertinya tadi kayak sinyalnya agak terputus-putus. Ya, baik. Jadi kan kalau misalnya ada program siaran TV yang di situ ada isinya program siarannya klarifikasi tentang kasus KPI yang kemarin. Nah, di situ isinya pembenaran soal KPI. Apakah segmentasi audiens tersampaikan secara baik atau tidak? Karena di situ sudah ada jelas kasusnya KPI, tapi di situ KPI membenarkan dirinya sendiri. Bisa dijelaskan mungkin pendapat dari kelompok 1? Mohon izin bertanya lagi. Jadi itu kepada Mas Revi, itu jadi pertanyaannya seperti bagaimana pendapat kami tentang segmentasi audiens tersebut pada waktu pemaparan klarifikasi bahwa KPI itu tidak bersalah gitu ya? Iya, Mas Yonga.